Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihantam ombak di perairan Pulau Bawean, kapal nelayan di Kabupaten Gresik tenggelam, 1 nelayan tewas. Di Salatiga ada warung makanan tendaan yang pembelinya bisa makan sepuasnya tetapi bayar seikhlasnya. Warga Jepang datangi Klaten untuk belajar musik gamelan. Satu dapur makanan bergizi gratis baru dibuka di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Mereka melayani 3.000 lebih siswa, salah satu sekolah luar biasa negeri. Sejak 19 Agustus lalu, 272 siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang mendapat program makan bergizi gratis. Tepat pukul 9 pagi di waktu istirahat, para siswa sibuk menghabiskan makanannya. Menunya cukup bervariasi, ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Kadang juga makanan western seperti spaghetti. Selama 3 hari pelaksanaan MBG, respon anak-anak terhadap menu yang disajikan cukup positif. Anak-anak senang kan, terutama yang kecil-kecil, dan orang tua juga agak irit tidak memberikan bekal seperti itu. Dan jam 9 kita bagikan, anak-anak juga belum keluar jajan sehingga ya habis semuanya, dan menunya adalah menu kesukaan anak-anak sekarang, spaghetti. Program MBG juga membuat orang tua tak perlu lagi pusing menyiapkan bekal ke sekolah. Anak-anak kan tambah semangat bersekolah ibaratnya itu. Supaya dengan adanya program ini anak-anak menjadi lebih sehat dan semangat bersekolah. Kalau menunya seperti apa, Bu? Menunya itu lumayan ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Ada susu, ada buah, lengkaplah dengan lauk pauknya. Ya alhamdulillah ya mumpuni lah sudah. MBG di SLB ini dipasok dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPGD Salarep, Kecamatan Ungaran Barat yang kini melayani 3.181 siswa di Ungaran. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebuah warung makan di Salatiga punya konsep unik dalam menjalankan usahanya. Pengunjung bisa makan sepuasnya tetapi bayar seikhlasnya. Bagi pemilik warung bukan soal untung yang dicari tetapi berbagi rezeki serta menolong sesama di tengah sulitnya ekonomi. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, Sari tetap menjalankan usahanya dengan yakin. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, usahanya tampak seperti warung makan pada umumnya. Namun yang membuat warung makan tenda pinggiran jalan ini istimewa karena konsep dagangnya. Anda bisa makan sepuasnya tetapi bayar seikhlasnya. Luar biasa bukan? Tak heran saat jam makan siang tiba, warung milik Sari ini ramai didatangi. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pengojek online, tukang becak, buruh bangunan, dan warga sendiri. Ada yang makan di teras toko sebelah, ada yang bungkus bawa pulang. Tak habis-habisnya warga datang silih berganti buat makanan di warung ini ludes dalam 2 jam. Hadirnya warung makanan ini terus dinanti karena dirasa sebagai solusi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok saat ini. Saya pikir itu kalau saya pribadi saya ikhlas berapapun itu bukan masalah materinya ya, tapi dari keikhlasannya masing-masing orang. Makanannya lumayan banyak porsinya, rasanya juga lumayan. Enak ya, Bu ya? Lumayan. Kalau enak itu kan relatif Mas, tergantung cita rasa seseorang. Iya. Sering kesini Pak? Iya sering, tiap hari. Tiap hari? Iya. Pak biasanya di sini makan apa aja Pak? Ya mesti kadang sama tahu, sama ayam. Terbantu nggak sih Pak dengan adanya konsep warung kayak gini Pak? Gimana? Terbantu nggak bagi Ya warga? terbantu sekali. Sering Pak, sudah berapa lama Pak di sini Pak? Sudah lama ya. Menu makanan yang disajikan setiap hari berbeda-beda dengan variasi lauk hingga 10 jenis.
Mulai dari soto, aneka olahan telur, daging ayam, mie, bihun goreng, hingga aneka sayur, tempe tahu, dan capcay goreng. Dalam sehari, Sari harus memasak 10 hingga 15 kg beras dengan modal lebih dari 1,5 juta. Meski tak sedikit pengunjung yang datang itu tak membayar, hal itu tak menjadi soal. Sari dan suaminya tetap jalani usaha yang dibuka sejak 2023 ini dengan ikhlas. Dibantu 5 pekerja, Sari berjualan setiap hari karena keinginannya untuk berbagi rezeki dan membantu sesama. Kalau bayar seikhlasnya itu maksudnya kita mengajak yang ngambil kalau ada rezeki lebih biar bisa ikut sedekah gitu loh. Kalau konsep saya sama suami saya gratis, pengen berbagi aja karena saya pernah merasakan susahnya nggak bisa makan gitu loh Mas. Makanya saya sama suami waktu dititipi rezeki lebih pengennya ya berbagi. Alhamdulillah berbagi warung barokah ini. Apalagi kondisi sekarang ini kan ya kalau untuk makanan itu kan sangat apa-apa mahal segala macam. Alhamdulillah warung kami walaupun sederhana seperti ini insya Allah bisa membantu lah Mas. Moga-moga nanti bisa lebih besar, lebih banyak porsinya insya Allah. Warung makan ini mencerminkan jika berdagang itu tak hanya soal untung atau hanya sekedar mengenyangkan perut, namun menghadirkan kepedulian dan membantu sesama manusia. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Alat musik gamelan ternyata juga diminati warga negara asing. Di Klaten, belasan warga negara Jepang belajar dan memainkan alat musik tradisional gamelan. Alunan suara gamelan Rabu sore terdengar jelas di Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Pemainnya bukan warga sekitar, tapi warga negara Jepang. Sebanyak 15 warga Jepang dari Kyoto maupun Osaka dengan antusias mereka belajar dan memainkan gamelan ini. Tak hanya piawai memainkan alat musik seperti bonang, gambang hingga gong, alunan suara merdu juga terdengar layaknya seperti sinden. Salah satu warga Jepang mengaku bermain gamelan punya sensasi yang berbeda karena tidak ada konduktor atau yang memimpin pertunjukan. Semua pemain saling berkaitan dan memberikan tanda sehingga menciptakan musik yang serasi. Dan dibandingkan dengan musik modern, suara yang dihasilkan alat musik tradisional gamelan dinilai lebih unik. Saya kira tidak seperti orkestra atau tidak seperti apa gitu. Ya, nggak ada konduktornya, nggak ada yang gurunya, tapi semua orang kasih tanda-tanda masing-masing. Jadi semuanya rata, tapi ada individual juga masing-masingnya. Jadi senang, ya pokoknya senang sekali kalau bisa dibuat musik yang bagus, itu rasanya bahagia atau apa, ya seperti itu. Ke-15 warga negara Jepang yang belajar ini bukanlah seniman, apalagi pemusik, melainkan berasal dari lintas profesi, mulai dari dosen, guru, pekerja pabrik, dan sebagainya. Berkunjung sekarang hanya 15 orang. Ya. Mereka apa? Seniman atau pelajar atau? Oh, bukan. Jadi ada yang dosen, ada yang pegawai teknik mesin, ada pegawai pabrik dan lain sebagainya. Jadi multi, bukan seniman profesional. Grup ini sampai mempunyai 2 perangkat gamelan, 2 kali lipatnya ini. Dia membeli patungan, bukan ada bantuan siapa-siapa. Saking dia tertariknya dengan gamelan sampai bisa membeli alat-alat sendiri di sana. Ya. Selain berlatih gamelan, belasan warga negara Jepang ini juga kemudian bermain gejok lesung. Mereka juga telah membentuk kelompok seni gamelan di negara asalnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.